千秋。他骂我是野种，跟打你一样简单。我哥生来便有通天境战力，还有堪比神级的大魔武魂。天刀霸体很牛吗？将来定能生出更优秀的天才。妹妹嫁给我七弟，强4年了，也要成为爹爹那样的大英雄。肉身堪比准神器。完了，要要命了！规则之力加大了。别！明摆着逼世界意志斩草，此时跨界不到真神境。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kemarin sudah pada kaget kan kok bisa Ling Feng punya anak ya? Udah gitu anaknya ada 3 pula, kembar semua. Walaupun belum terkonfirmasi kalau itu adalah anaknya Ling Feng, tetapi Mimi sangat yakin kalau itu beneran anaknya tuh. Soalnya gimana guys? Sudah pernah gituan sama Meng Qianqiu sih. Harusnya benar ya. Sekali tuas dapat 3 anak kembar tuh, ngakak habis. Oke. Di part 196 Wanci Tujun hari ini, kita semua bakal melihat bagaimanakah kelucuan dari ketiga anak Meng Qianqiu. Sampai-sampai Qianqiu diancam untuk menikah dengan pria dari keluarga Hao. Wah, gimanakah reaksi si Qianqiu yang pengen dijodohkan guys? Sementara mereka berdebat, Ling Feng sedang sibuk melintasi alam. Ini bakalan sulit. So maka dari itu, kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Ling Feng memiliki tujuan pergi ke domain spiritual karena ada 3 orang yang harus dia temui. Yang pertama, sang mantan tunangannya sudah mencuri kekuatannya. Yang kedua adalah kekasihnya yaitu Meng Qianqiu. Dan yang ketiga adalah ayahnya sendiri. Nah, di sini Mimi nggak tahu yang manakah duluan yang bakal Ling Feng temui, tetapi yang pasti Ling Feng harus pergi ke domain spiritual dulu. Sementara kemarin kita semua juga diperlihatkan anak-anak dari kekasihnya si Ling Feng. Ada 2 cewek dan 1 cowok. Yang cowok alias Meng Tianqi itu usil bukan main sampai membuat bibi Hao murka besar. Karena anaknya si Haoran itu dibuat babak belur guys. Gimanakah kelanjutan perdebatan mereka? So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys.你又惹祸了，下辈子都不行。Tentu sebagai seorang ibu, Qianqiu ingin tahu apa masalahnya. Kenapa mereka berdebat? Yang ternyata alasan Tianqi memukul Haoran, yaitu anak bibi Hao, sudah memanggil Tianqi sebagai anak haram. Waduh, nggak heran si Tianqi marah ya kan? Qianqiu juga merasa tersinggung, pun langsung melancarkan kekuatannya. Sempat membuat sang bibi kaget dan bertahan. Dia beralasan, ini semua cumalah candaan anak kecil, jadi nggak perlu diseriusin tuh. Tetapi di dalam lubuk hati sang bibi, dia kesal guys. Dia merasa Qianqiu itu terlalu sombong. Mentang-mentang sudah membangkitkan kekuatan garis keturunan dewa kuno, maka bisa sesombong itu ya? Qianqiu memperingatkan kembali. Kalau sampai Haoran berani meledek seperti itu lagi, maka jangan salahkan Haoran dipukul oleh Tianqi di masa depan. Ternyata si Tianqi bukan cuma kesal karena itu doang guys. Dia juga kesal karena Haoran sempat mengatakan ibunya Qianqiu ingin menikah dengan paman ke-7. Dan nanti Tianqi beserta kedua adiknya bakal dibuang. Tentu itu membuat Tianqi sedih dan marah guys. Kedua adiknya juga ikut-ikutan sedih. Tetapi sebenarnya ini mereka bertiga itu cuma sok-sokan berakting sedih doang. Jadi seakan-akan merasa menjadi korban gitu. Supaya dikasihani ya guys. Tentu saja sang ibu gak bakal menikah dengan orang lain.
Walaupun paman ketujuh memiliki kekuatan luar biasa yaitu tubuh tirani bila surgawi, tetap saja tiada apa-apanya di hadapan ayahku, balas Tianqi. Buktinya Tianqi aja nih, bakatnya itu hebat bukan main. Dia memiliki martial soul mimpi agung tingkat dewa, ditambah memiliki tubuh dewa. Ini sangat mirip dengan Ling Feng yang memiliki dua kekuatan ganda guys. Memang buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Buktinya anak-anaknya Ling Feng berbakat tidak kalah dari sang ayah. Hehe. 跟打你一样简单。我哥生来便有通天境战力，还有堪比神级的大梦武魂，天刀霸体很牛吗？小 Sang bibi masih terus mencoba merayu Tianqiu untuk menikahi paman ketujuh yang bernama Qing Tian. Karena hanya dengan begitulah mereka bisa menghasilkan aliansi yang kuat dan menghasilkan keturunan talenta luar biasa. Tetapi sebenarnya sang bibi mempunyai rencana 将来 lain, 定能生出更优秀的天才。妹妹嫁给我七弟，强强 yaitu supaya klan Huangfu miliknya bisa menjadi penguasa di domain Shangtian. Ya, ujung-ujungnya sih kekuasaan ya guys. Sang bibi yakin cepat atau lambat Tianqiu bakal menikah dengan Qing Tian. Karena sudah banyak anggota keluarga Meng yang setuju akan pernikahan ini. Wadidaw, berarti Ling Feng harus cepat datang dan membuktikan kekuatannya nih guys. Hanya dengan begitulah pernikahan ini bisa dibatalkan. Kacau. Dan sang bibi pun pergi dari sana. Tetapi baru aja pergi, kedua anak wanitanya Tianqiu itu langsung melancarkan serangan dan tuar. 梦天球， Itu berhasil memukul mundur sang bibi, bahkan menghancurkan kapalnya guys. Iseng banget ini dua bocah nih, membuat sang bibi semakin emosi akan membalaskan dendam ini di masa depan. Kuat-kuat nih anaknya Ling Feng ya guys. Tetapi mereka tentu penasaran, kenapa sang ayah tidak kunjung datang ya? Apa jangan-jangan sang ayah sudah tidak sayang kepada kita pula? Tidak seperti itu, ayah kalian adalah seorang pahlawan besar dan sedang bertarung melawan ras-ras asing. Wah, nggak salah lagi dong. Itu pastilah Ling Feng. Karena Ling Feng bertarung melawan ras asing, yaitu ras iblis. Walaupun di satu sisi Tianqiu juga merasakan kesedihan, dia takut Ling Feng lupa akan janji mereka guys. Apalagi ini sudah 4 tahun berlalu. Sabar ya, sabar aja. Nanti pasti ketemu kok, hehe. Sekali ketemu, auto bahagia besar. 4年了，也要成为爹爹那样的大英雄。 Sementara itu, Lord Ling Feng baru selesai menyempurnakan teknik tubuh emas abadi. Tubuh semakin keras, maka waktunya pergi ke domain spiritual. Ling Feng jadi kangen sama si Tianqiu. Dia penasaran gimanakah kabarnya guys. Sampai mengingat momen-momen romantis ketika mereka berdua. Wadidaw. Sehingga gak perlu basa-basi lagi. Waktunya untuk berangkat. 肉身堪比准神器， Ling Feng sampai ke kota Wushan. Formasi teleportasi sudah disiapkan. Harusnya ketika Ling Feng sampai, bakal ada murid-murid dari kuil Wushan yang akan memandu Ling Feng. Perjalanan melintasi alam bukan hal yang mudah, sehingga gak perlu basa-basi lagi. Ling Feng langsung masuk ke formasi untuk melintasi alam. Mereka terbang menembus ruang dan waktu. Apakah ini bakal sesuai dengan yang dikatakan oleh Wu Qian yang kemarin? Bener aja guys. Gak lama dari itu, di hadapan Ling Feng sudah ada kehendak guntur penghancur dunia. Menyadari kalau ini bahaya, Ling Feng segera mengeluarkan tungku pil ungu emas dan masuk ke dalam. Di dalam, sang iblis penasaran apa yang sebenarnya sudah terjadi. Mereka diserang oleh guntur di sana tanpa henti. 发生何事？ Semakin lama serangannya semakin kuat.
Ling Feng juga menjadi incaran dari kehendak Guntur. Retakan tungku membuat Ling Feng tidak ada pilihan selain bertahan menggunakan sisik naga. Sambaran tidak kunjung berhenti sampai membuat Xiao Tian merasakan kalau inilah ajal mereka, guys. Udah nyerah aja dia nih. Gak cuma itu, piringan giok penciptaan milik Ling Feng dikeluarkan dan tuar. Dengan ini, Ling Feng bisa aman dari sambaran guntur penghancur dunia. Tetapi kalian mesti ingat ya guys, giok penciptaan belum sepenuhnya pulih. Jadi takutnya tidak bisa bertahan dari serangan guntur yang terus diperkuat. Ling Feng begitu berani melintasi alam, ranahnya saja belum mencapai Trugat, tetapi bakatnya sudah sehebat itu. Tentu membuat sang kehendak Guntur sangat ingin menghancurkan Ling Feng. Tetapi itu membuat Ling Feng mulai paham cara kerja dari Guntur ini. Dia pun keluar dari piringan giok penciptaan, memanggil kedua pedang dewa untuk mengaktifkan Mutiara Galaksi. Setelah kekuatan disalurkan, tuar. Mutiara Galaksi tercipta membentuk pelindung untuk bertahan, guys. Selama mereka bisa bertahan dalam waktu tertentu, maka ada harapan untuk lolos dari guntur penghancur dunia ini. Waktu pun terus berlalu, guntur penghancur dunia begitu dahsyat. Mutiara Galaksi Ling Feng keluar dari perlintasan alam dan tuar. Dia terjatuh ke tempat yang misterius. Di manakah ini, guys? Singkat cerita, 3 bulan sudah berlalu. Ada 3 orang yang penasaran kenapa guntur surgawi di sana itu tidak kunjung menghilang selama 3 bulanan ini. Kemungkinan ada sosok berbakat yang sudah lahir. Gak cuma mereka, ada juga sang tuan muda dari Lembah Lian yang gelisah mendatangi tempat sana dengan naganya, guys. Wah. Siapakah tuan muda ini? Apakah dia bakal jadi musuhnya Ling Feng? Sepertinya Ling Feng pingsan di dalam Mutiara Galaksi nih. Makanya dia 3 bulan tidak kunjung keluar. So maka dari itu kita lihat saja apalagi yang akan terjadi di part 197 episode 231-nya. Apa jangan-jangan nanti malah ketemu anaknya kan? Oke, langsung saja jadi. Nanti si Meng Tianqi, anaknya Qianqiu, dia ingin mengambil yang namanya bunga 9 neter. Nah, dengan bunga ini bisa membantu sang leluhur untuk meningkatkan kultivasi. Jadi Tianqi ingin mencarinya buat sang leluhur supaya ibunya itu nggak perlu dipaksa menikah. Tianqi sudah diperingati oleh orang-orang di sana untuk menjauhi tempat tersebut karena tempat itu berbahaya bukan main. Tetapi dia nggak peduli, guys. Segera Tianqi menggunakan hartanya untuk mengambil bunga 9 neter. Wah, kebetulan itu berdekatan dengan si Ling Feng yang sedang berada di dalam Mutiara Galaksi. Apakah ini jodoh mereka berdua akan ketemu? Ini bakalan seru nih. Jadi nggak sabar kalau Ling Feng ketemu dengan anak-anaknya. Kira-kira seperti apa ya, guys? Kita tunggu lagi di part 197 Wan Jie Tujun yang bakal rilis lagi nanti ya, guys. Tetapi satu hal yang pasti, cuman di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.